Testosteron ini punya manfaat yang sangat luar biasa buat laki-laki. Sama seperti estrogen pada wanita. Ya, jadi testosteron ini berperan pada kesehatan tubuh laki-laki secara global di tubuh laki-laki. Kalau testosteron ini bermasalah, keseimbangan ya, pasti tubuh laki-laki juga akan bermasalah. Testosteron ini nggak hanya berhubungan dengan alat reproduksi saja, tidak. Testosteron ini juga yang akan meningkatkan metabolisme untuk menyiapkan energi. Testosteron yang akan membuat seorang laki-laki menjadi tubuh laki-laki ya. Kemudian testosteron yang menentukan si imunitas, sama seperti estrogen pada perempuan. Dia juga berperan pada imunitas, berperan pada konsentrasi, mood, bahkan juga produksi sel darah merah, bahkan kepadatan tulang, kekuatan otot. Itu semua ditentukan oleh testosteron. Kesuburan pria, kemudian kemampuan dia tumbuh tinggi, kembang, itu ditentukan oleh hormon testosteron pada laki-laki. Ya gitu. Nah, testosteron sendiri ini juga akan aktif di sekitar usia after 10-11. Kalau laki-laki dulu Indonesia sekitar 11-12 tahun. Ditandai dengan masuk ke masa pubertas. Kalau ini katanya mimpi basah ya kan. Nah, itu menandakan bahwa testosteronnya aktif. Kalau wanita estrogennya aktif ditandai dengan pubertas atau juga ada tanda menarche ya. Mens pertama. Nah, kemudian testosteron ini akan mencapai puncaknya di sekitar usia 20-an dan mulai menurun di usia mulai 30 sampai akhirnya turun terus. Tapi nggak pernah hilang. Testosteron nggak pernah hilang. Tidak seperti estrogen. Kalau estrogen pada wanita kan makin lama makin turun. Pada saat masuk menopause dia hilang benar-benar. Kalau testosteron tidak hilang tapi menurun. Tapi ada bahayanya. Testosteron yang tinggal sedikit itu terkadang berubah menjadi bentuk yang kita bilang bentuk yang nggak sehat. Kenapa? Karena perubahan dari hormonal. Nah, itu yang nantinya akan menyebabkan pembesaran prostat, menyebabkan kekakuan pembuluh darah. Bisa nggak dicegah? Oh, bisa banget nanti ya gitu. Nah, sekarang pada saat laki-laki masuk ke usia 50-an, di mana testosteron ini sudah mulai turunnya lebih dari 50%, di sini laki-laki ini disebut masuk ke dalam fase andropause. Kalau wanita kan ada menopause, yang berarti estrogennya hilang. Kalau andropause ditandai dengan estrogennya menurun lebih dari 50%-nya. Jadi sudah mulai mengalami masalah-masalah. Nah, apa yang akan terjadi kalau testosteronnya yang harusnya tinggi atau stabil lah ya, ini menjadi turun? Terjadi masalah banyak, mulai dari pengecilan massa otot, jadi badannya jadi gember gitu ya, tulangnya jadi keropos, masuk ke osteoporosis, gangguan fungsi reproduksi, pertumbuhan rambutnya juga terhambat, jadi mulai botak gitu kan. Nah, kemudian gairah seks menurun, dan yang macam-macam bisa dibaca di depan, tapi yang jelas makin mudah terjadinya penyakit sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, stroke, cancer, itu masuk ke dalam itu. Nah, tapi yang paling bisa dirasa pada saat testosteron menurun pada laki-laki yang terutama masuk ke andropause adalah disfungsi ereksi dan masalah prostat. Ini harus hati-hati. Ya, masalah prostat. Prostat itu apa sih? Sedikit ya, Docan setel. Benign prostat hyperplasia atau BPH merupakan pembesaran prostat jinak. Prostat adalah kelenjar seukuran kacang kenari pada pria. Letaknya tepat di bawah kandung kemih. Kelenjar prostat mengelilingi uretra, yaitu saluran urin dan air mani keluar dari tubuh. Vesikula seminalis dan prostat menghasilkan cairan yang bergabung dengan sel sperma untuk membentuk air mani.
Saat buang air kecil secara normal, urin mengalir dari kandung kemih melalui bagian uretra yang berada di dalam prostat, lalu melewati sisa uretra untuk keluar dari tubuh. Diduga berhubungan dengan hormonal, kelenjar prostat akan membesar seiring bertambahnya usia. Jika Anda memiliki BPH prostat, Anda akan tumbuh besar sehingga menekan bagian uretra yang melaluinya. Akibatnya, prostat yang membesar akan memperlambat aliran urin keluar dari tubuh saat Anda buang air kecil. Jika tidak diobati, prostat akan semakin membesar dan menghambat aliran urin lebih berat lagi. Hal ini mencegah pengosongan kandung kemih sepenuhnya dan bisa menimbulkan masalah. Segera temui dokter jika Anda tidak bisa buang air kecil. Risiko terjadinya BPH lebih tinggi jika Anda berusia 40 tahun atau lebih, memiliki riwayat keluarga dengan BPH, memiliki masalah kesehatan lain seperti obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, atau diabetes tipe 2, tidak berolahraga, atau memiliki disfungsi ereksi. Gejala BPH adalah sering buang air kecil atau dorongan untuk buang air kecil. Terutama di malam hari, aliran urin yang lemah atau terputus-putus, serta tegang saat buang air kecil. Seiring waktu, BPH yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi berikut: ketidakmampuan untuk buang air kecil, kerusakan kandung kemih dan ginjal, infeksi saluran kemih, batu kandung kemih, dan darah dalam urin.